pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk warta yang pertama, informasi pelayanan kebaktian jemaat sehubungan dengan informasi penyebaran COVID-19 di area sekitar Kampung Sawah, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan kebaktian minggu secara daring atau online kembali mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Berita atestasi masuk berdasarkan surat pernyataan yang diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP Bab 10 Pasal 39 Ayat 3B, maka terhitung mulai tanggal 3 Januari 2021, nama-nama berikut ini: Bapak Robi Leonard Parinusa, Ibu Meti Christine Parinusa, Lorenza Filemon Parinusa, telah menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah, masuk dalam pelayanan wilayah 5. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita disertai harapan kiranya keluarga Bapak Robi Leonard Parinusa akan aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Berita duka cita, ucapan bela sungkawa, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Ari Andriani Lampung, anggota jemaat wilayah 6 dalam usia 43 tahun, meninggal dunia pada hari Senin 4 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 5 Januari 2021 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Teriring doa, kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelas katekisasi regular diinformasikan kepada pemuda dan remaja yang akan mengikuti katekisasi regular atau persiapan CD. Kelas akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2021 via Zoom. Yang belum menyerahkan formulir pendaftaran diharapkan segera disampaikan kepada sekretariat gereja. Katekisasi khusus, dibuka pendaftaran kelas katekisasi khusus bagi warga jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi khusus ini dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran pada sekretariat gereja. Lain-lain, ucapan terima kasih keluarga Bapak Ferdinand Koten, keluarga Bapak Widihardi Majan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, serta warga Jemaat GKP Kampung Sawah atas simpati dan empati pada dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan dan pelayanannya kepada almarhum Ibu Elizabeth Eliana dan juga kepada almarhum Ibu Ari Andriani Lampung, baik semenjak sakit hingga menghantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Program kerja komisi-komisi. Sehubungan akan berakhirnya program kerja tahun anggaran 2020-2021, diharapkan kepada komisi-komisi kategorial dan non-kategorial untuk menyampaikan laporan evaluasi program kerja tahun anggaran 2020-2021 dan program kerja atau RKK RAPP tahun anggaran 2021-2022. Batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 14 Februari 2021. Kartu keanggotaan atau kartu keluarga jemaat diinformasikan kepada seluruh warga jemaat, khususnya kepala keluarga, bahwa kartu keluarga jemaat telah didistribusikan kepada keluarga di wilayah masing-masing. Apabila ada kesalahan cetak, mohon dapat diinformasikan atau diserahkan ke sekretariat gereja atau Ibu Filda untuk dilakukan perbaikan.
Untuk dukungan doa yang sakit dan laporan keuangan dapat kita lihat dalam lembar warta paling akhir. Demikian warta ini kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan memulai kebaktian Minggu pada tanggal 10 Januari tahun 2021 dengan kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 27, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ada dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Demikian tertulis, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Demikian nas pembimbing pada minggu pagi hari ini. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 19 bait pertama dan 5.
silakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dengan kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari surat Roma pasal 6 ayat pertama sampai ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Jemaat Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari Roma 5 ayat 13 sampai 14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Firman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bahkan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam ibadah kami, sebagai bentuk syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan,
Tidak hanya puji-pujian dan doa-doa yang kami haturkan, tetapi saat ini juga bersama-sama kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami meyakini bahwa firman Tuhan yang akan menuntun kami, firman Tuhan yang akan menopang kami. Karena kami pun menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Maka firman inilah yang akan menguatkan kami untuk terus berjalan. Maka curahkanlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membalik kasun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita boleh bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita masih berada di minggu-minggu awal di tahun 2021, dan kita mengingat beberapa minggu yang lalu ketika mengakhiri tahun 2020, masing-masing dari kita di tengah-tengah keluarga melakukan biston akhir tahun, di mana setiap biston itu kita bersama-sama meminta maaf satu dengan yang lain. Kita berjanji, berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Bahkan kita memiliki resolusi ke depan untuk hidup yang lebih baik lagi. Tetapi kita mengingat Bapak Ibu, bahwa pada akhirnya di setiap akhir tahun kita kembali melakukan biston akhir tahun. Dan itu juga kita melakukan hal yang sama. Kita meminta maaf dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya apa? Bahwa ternyata hal-hal yang kita utarakan, permohonan maaf, akhirnya kita ulangi kembali. Begitu juga ketika ibadah hari Minggu, tatkala kita diajak bersama-sama berefleksi mengakui dosa, berita anugerah pengampunan kita terima dan kita diingatkan kembali untuk tidak melakukan kesalahan. Tetapi setiap minggu pun kita disadarkan bahwa kita seringkali berucap mengakui dosa, tetapi kita kembali melakukan dosa itu. Maka kita mengingat satu istilah
tomat, tobat, dan kumat. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu kita berperilaku seperti itu. Hari ini kita bertobat, tetapi besok kita kembali kumat, melakukan hal-hal yang salah lagi. Dan hari ini dalam pembaca kitab kita diajak untuk bersama-sama berefleksi dari kisah Yohanes Pembaptis. Ia menyerukan pertobatan bagi orang-orang di seluruh Yudea dan juga penduduk Yerusalem. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan bukan sebagai satu seremonial belaka dengan diadakan baptisan. Tetapi pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis merujuk pada komitmen untuk berubah. Dalam bahasa Yunani kita mengenal istilah metanoia yang artinya berbalik. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pertobatan, ketika kita benar-benar bertobat, ketika kita bersama-sama berkomitmen metanoia, maka seharusnya bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi kita harus benar-benar berbalik. Yang tadinya kita berjalan menurut keinginan kita sendiri, kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ketika kita menyatakan pertobatan, metanoia, maka seharusnya kita berbalik, kembali kepada jalan Allah. Maka pertobatan bukan semata-mata satu bentuk ungkapan yang terucap dari bibir, tetapi komitmen untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, bersama-sama dalam pembaca kitab kita, Yohanes Pembaptis ketika menyerukan pertobatan, dia juga sebetulnya sedang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Persiapan itu Yohanes Pembaptis lakukan untuk membawa orang-orang umat yang percaya menerima kehadiran Kristus dengan pertobatan mereka. Kita mengingat Bapak Ibu, di bulan Desember yang lalu kita bersama-sama merayakan Natal, menyambut kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka sudahkah kita menerima Kristus yang hadir dengan pertobatan yang sejati dari dalam diri kita? Atau jangan-jangan perayaan Natal hanya sekedar seremonial belaka yang kita lakukan dari tahun ke tahun tanpa kita maknai secara utuh. Biasanya memang Natal kita isi dengan euforia perayaan-perayaan. Tetapi tahun 2020 yang lalu kita bersama-sama merayakan Natal justru dengan keheningan dan juga dengan refleksi yang mendalam. Di mana tidak ada perayaan, tidak ada pesta, tetapi kita bersama-sama merefleksikan kehadiran Kristus, lahirnya Sang Juru Selamat, bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Maka kita pun diminta dan diajak, ketika kita sudah menerima Kristus, Sang Juru Selamat itu, maka kita juga diminta mempersiapkan diri untuk bertobat. Menerima Kristus bukan hanya sekedar menerima pengampunan dan juga anugerah keselamatannya, tetapi konsekuensinya adalah kita pun mau untuk berubah menjadi lebih baik dengan pertobatan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sekedar ungkapan tetapi komitmen yang harus dilakukan. Perubahan diri haruslah nyata terjadi dalam kehidupan kita. Setidaknya di masa pandemi COVID-19 ini kita bersama-sama belajar bahwa ternyata kita sudah mengalami banyak perubahan. Yang tadinya kita mungkin tidak menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena pandemi ini kita kembali menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita berjumpa satu dengan yang lain, akhirnya kita hargai karena pandemi ini. Sikap individualistik dan juga egoisme yang tinggi yang dulu mungkin kita lakukan, di masa pandemi ini kita ubah. Kita harus mau rela berbagi satu dengan yang lain di tengah-tengah kondisi ini. Kita diajak untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong.
di masa pandemi ini. Yang tadinya kita yang tadinya kita tidak menghargai kebersihan dalam kehidupan kita, tapi hari ini kita kembali menghargai itu semua. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama di minggu hari ini diajak untuk melakukan pertobatan yang sejati. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi komitmen untuk melakukan yang terbaik, berubah menjadi lebih baik lagi. Dan bersama-sama kita juga diingatkan, tatkala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pun kita mau untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita mau berubah untuk menjadi lebih baik. Dan kita pun mau diingatkan Bapak Ibu, bahwa dalam keseharian kita, mulailah untuk berubah. Ada banyak alasan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada banyak alasan untuk kita melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi ada satu alasan yang membuat kita mau untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yakni karena kita sebagai umat yang percaya telah menerima anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu kita diajak untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Selamat menjalani kehidupan kita, selamat berubah menjadi lebih baik lagi. Lakukanlah pertobatan yang sejati, tidak hanya sekedar kata-kata atau ucapan belaka, tetapi juga komitmen untuk berubah. Sambutlah anugerah Kristus dengan kesiapan diri dalam pertobatan. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman bersama-sama dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, demikian. Ingatlah firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dihantarkan, kita akan menyanyi dari KKE 385 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan yang kami tahu asalnya dari Tuhan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini juga boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan menyanyi kembali dari KKE 381 bait pertama saja. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersama kita akan menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah boleh bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan pertobatan yang sejati, tidak hanya terucap dari bibir kami, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya. Kami sungguh menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang amat terbatas, maka Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kami untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, yalah kami dalam syafaat kami saat ini juga, bersama-sama kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang ada dalam pemulihan, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi Bapak Yohanes Budiarto, Bapak Parpena Sandang, Bapak Suherdi Mandrikin, Bapak Jemi Komalik, Bapak Alan Komalik, Bapak Beni Hardianugroho, Bapak Sularto, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesyana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Neti Bayin, Ibu Emawati, Ibu Ana Niman, Ibu Yahna Niman, Ibu Serli Daniati, Ibu Murnianti Likin, Ibu Aneta Sukaryati Karel, Ibu Karsih, Ibu Angel Soru, Ibu Sukesi Sanglir, Saudara Destian Sanglir, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Helena Putri Narun, Saudari Jen Komalik, Saudari Dinar Maharani, anak Jessica Komalik, anak Pras, anak Inka, anak Andrea, Ibu Sumiati Tampu Bolon, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Cornelia Mata Helumual, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan yang akan menolong, memberkati dalam proses pemulihan, obat makanan, minuman, perawatan tim medis, kiranya itu menjadi sarana bagi pemulihan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan kehidupan mereka ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menolong menopang mereka, sukacita dan juga damai sejahtera Tuhan kiranya melingkupi para orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bersama-sama bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan duka cita. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar almarhumah Ibu Ari Anjani Lampung, sepeninggal almarhumah pada 4 Januari 2021 yang lalu. Tuhan yang akan menolong keluarga besar untuk dapat melewati masa-masa duka cita, dan biarlah sukacita pengharapan yang datang dari Tuhan mampukan keluarga untuk dapat
melewati hari-hari ke depan tanpa orang yang dikasihi bersama-sama dengan mereka. Kami menyerahkan kehidupan keluarga besar almarhumah Ibu Ari Andriani Lampung hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama bersyukur dan juga bersukacita untuk atestasi masuk keluarga Bapak Robi Leonard Parinusa. Tuhan yang memberkati Bapak Robi bersama dengan Ibu Meti, juga anak Lawrence dalam kehidupan kebersamaan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah, dan Tuhan yang juga akan menyertai kehidupannya, Tuhan yang juga akan mengaruniakan berkat dalam kehidupan keluarganya. Kami membawa keluarga Bapak Robi Leonard Parinusa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan yang menolong memberkati kami. Kehidupan anak-anak kami dalam masa-masa studi mereka, Tuhan yang juga akan menolong menyertai tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda kami dalam masa muda mereka, Tuhan yang menjaga agar masa muda anak-anak muda kami ini boleh menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat kami, kasih dan cinta Tuhan menaungi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kehidupan bersama suami dan istri, anak dan orang tua, saudara bersaudara, kiranya Tuhan karuniakan kerukunan. Ya Tuhan ya Allah kami pun berdoa untuk penata layanan di jemaat kami GKP Kampung Sawah. Tuhan yang akan menolong memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, agar itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode GKP, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Tuhan yang akan memberkati setiap fungsionaris dan juga setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi upaya penanganan COVID-19 yang masih terus dilakukan, Tuhan yang akan memberkati para tim medis dan juga setiap orang yang menjadi relawan dan berperan di dalamnya. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati agar mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup PKJ 239 bait pertama dan ketiga, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Berubahlah menjadi lebih baik lagi. Sambutlah Kristus dengan perubahan diri yang lebih baik lagi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.